Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abian Ivanul Zakwan dengan NIM 07300021000002. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil pengerjaan saya tugas ke-10 mata kuliah kestabilan tambang bawah tanah. Yang pertama ada klasifikasi massa batuan. Pengertiannya, massa batuan adalah susunan blok-blok material batuan yang dipisahkan oleh berbagai tipe ketidakmenerusan geologi. Deskripsi kuantitatif memiliki prospek di masa yang mendatang. Seluruh karakter material batuan dan ketidakmenerusan geologi akan dinyatakan dalam bentuk bobot atau nilai sehingga dapat dihitung. Tujuan dari pengklasifikasian massa batuan antara lain, yang pertama, dapat mengelompokkan batuan dan mengetahui jenis, karakter, atau data-data lain mengenai batuan tersebut. Mengidentifikasi parameter-parameter yang mempengaruhi kelakuan atau sifat massa batuan. Membagi massa batuan ke dalam kelompok-kelompok yang mempunyai kesamaan sifat dan kualitas. Klasifikasi batuan harus yang pertama, dapat membagi massa batuan menjadi kelompok-kelompok yang mempunyai kesamaan sifat teknis. Dapat menyediakan data yang diperlukan untuk perencanaan dan desain bangunan pada massa batuan, sehingga dapat memecahkan persoalan-persoalan teknis yang nyata. Yang ketiga, dapat memberikan dasar yang baik untuk memahami sifat-sifat dan karakteristik massa batuan. Yang keempat, dapat memberikan dasar untuk komunikasi yang efektif di antara para ahli yang berkepentingan dengan pemecahan masalah geoteknik. Peranan klasifikasi massa batuan dalam kestabilan lubang bukaan bawah tanah. Klasifikasi massa batuan berperan dalam menentukan kestabilan lubang bukaan bawah tanah karena dapat membantu memperkirakan sifat massa batuan dalam skala yang besar. Klasifikasi massa batuan dapat digunakan dalam desain lubang bukaan bawah tanah dan membantu menentukan parameter kekuatan geser batuan. Yang pertama, dalam klasifikasi massa batuan ada yang namanya RQD atau Rock Quality Design. RQD didefinisikan sebagai persentase dari perolehan inti bor atau core yang secara tidak langsung didasarkan pada jumlah bidang lemah dan jumlah bagian lunak dari massa batuan yang diamati dari inti bor atau core. Klasifikasi RQD yang pertama kurang dari 25% artinya sangat jelek. Range antara 25 hingga 50% masih termasuk dalam tahap yang jelek. 50 hingga 75% masuk dalam kategori sedang. Sedangkan 75 hingga 90% sudah masuk dalam tahap yang baik. Sedangkan 90 hingga 100% sudah termasuk dalam kategori yang sangat baik. Yang kedua ada Rock Mass Rating atau RMR. Metode Rock Mass Rating diusulkan oleh Binowski pada tahun 1979 digunakan untuk menentukan kualitas massa batuan. Metode ini telah dikenal luas, banyak diaplikasikan pada keadaan lokasi yang berbeda-beda seperti tambang batuan, terowongan, tambang batu bara, kestabilan lereng, dan kestabilan pondasi. Parameter yang digunakan dalam sistem RMR yang pertama ada kuat tekan uniaksial atau UCS, yang kedua ada Rock Quality Design atau RQD, yang ketiga ada spasi bidang diskontinu, yang keempat kondisi bidang diskontinu, yang kelima ada kondisi air tanah, yang keenam ada orientasi atau arah bidang diskontinu. Yang ketiga ada key system. Key system atau yang biasa disebut tunneling pertama kali diusulkan oleh Barton Lin dan Lund pada tahun 1974 di Norwegian Geotechnical Institute atau NGI. Key system merupakan fungsi dari 6 parameter yang dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Dengan key system sama dengan RQD atau Rock Quality Designation dibagi dengan joint set number dikali joint roughness number dibagi dengan joint alteration number dikali joint water reduction factor dibagi stress reduction factor. Yang ke selanjutnya ada GSI. Berdasarkan kriteria runtuh Hooke dan Brown untuk mendapatkan nilai kohesi dan sudut gesek dalam menggunakan parameter nilai GSI.
MI, kuat tekan uni aksial dan nilai D. Dengan menggunakan parameter tersebut dapat didapat nilai MB, S, dan A yang kemudian digunakan untuk mendapatkan nilai kohesi dan sudut gesek dalam. Yang terakhir ada MR. MR atau Mining Rock Mass Rating diperkenalkan oleh Lauscher pada tahun 1974 sebagai pengembangan dari sistem RMR atau Rock Mass Rating. Perbedaan mendasar dari MR-MR adalah tegangan in situ yang disesuaikan dengan keadaan tambang bawah tanah sehingga pembobotan akhir MR-MR dapat digunakan untuk keperluan desain tambang. Penyesuaian pada MR-MR meliputi pelapukan tegangan terinduksi, join orientasi, dan efek peledakan menurut Laubscher pada tahun 1990. Selama beberapa tahun, sistem MR-MR menjadi sistem klasifikasi yang paling banyak digunakan pada block caving, contohnya pada perusahaan PT Freeport Indonesia. Laubscher dan Jakubek pada tahun 2001 baru-baru ini menerbitkan beberapa revisi pada sistem MR-MR menjadi sistem yang lebih atau teknologi yang lebih maju hingga saat ini atau sampai sekarang. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk pengerjaan tugas ke-10 kestabilan tambang bawah tanah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.